Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2701 sampai bab 2710. Break. Kedua mobil kemudian diparkirkan di dekat aula hotel. Dan mereka semua turun dari mobil. Master Crawford, kita mungkin akan menginap semalam di sini untuk sementara waktu, berkata Jen membukakan pintu mobilnya. Oke. Baiklah, mungkin kita akan beristirahat sementara waktu. Kalian semua bersiap-siaplah. Akan aku pesan beberapa kamar di hotel ini, berkata Geralt kemudian berjalan dan melangkah pergi ke resepsionis. Tunggu Master. Biarkan saya, berkata Eren kemudian menghampiri Geralt. Geralt kemudian melambaikan tangannya dan mengatakan biarkan saya. Ini hal mudah, kemudian Geralt menunjukkan kartu asnya dan berjalan kembali. Ah, Master kita memang keren, berkata Jen melihat kembali sosok Geralt sebagai panutannya. Itulah kenapa Jen masih ingin melajang untuk beberapa tahun ke depan. Di saat Geralt berjalan, serombongan pemuda kaya datang dan menyenggol pundak Geralt. Bruk, retakan, hei, bung, teriak pemuda dengan jas kuning sutra datang ke arah Geralt. Apakah kamu sengaja menabrakku? Geralt yang saat ini terus berjalan tanpa mempedulikan pemuda itu dan menggelengkan kepalanya. Ah, sungguh sial. Memang benar kata pepatah, tanggal dan hari kesialan tidak ada dalam kalender manapun. Crash. Meletakkan kartu as. Geralt menyodorkan kartu asnya. Nona muda, saya akan menginap semalam di sini dengan beberapa orang. Bisakah Anda menyediakannya 3 kamar untuk kami? Belum sempat wanita resepsionis berkata, seseorang datang dengan membawa tongkat bisbal siap melayangkan pukulan pada Geralt. Bruce. Pukulan. Geralt yang menyadari arah pukulan hanya terdiam dan melanjutkan negosiasinya. Nona, apakah saya bisa memesan 3 kamar? Wanita resepsionis yang masih terkejut melihat apa yang terjadi berkata, baik tuan, akan kami sediakan, menggesek kartu dan menyerahkan 3 kunci kamar kepada Geralt. Di belakang Geralt saat ini Jen, yang sedang menghalau dan menangkap tongkat bisbal, berkata, Master, apa Anda tidak apa-apa? Oh kamu Jen. Eren, ini kunci untuk kalian dan ini kunci untuk Nona Kimberly. Yang lain ikut bersamaku. Beberapa Geralt melemparkan kunci pada Eren dan berjalan ke arah Nona Kimberly dan menyerahkan kunci kamarnya. Saat ini Jen yang masih menggenggam tongkat bisbal berkata, mau apa kalian terhadap master kami? Jen kemudian dengan genggaman keras mematahkan tongkat baseball pemuda kaya. Sialan kau, berkata seseorang bodyguard pemuda kaya siap melemparkan pukulannya. Plak. Tamparan. Nona Kimberly kemudian datang dan menamparkan telapak tangannya ke arah bodyguard pemuda kaya. Cepat singkirkan tanganmu, teriak Nona Kimberly. Geralt hanya tersenyum tanpa melakukan apapun. Baginya itu hanya hal sepele dan tak perlu dia masuk ke dalam urusan. Bahkan untuk turun tangan, Jen, aku serahkan mereka pada kalian yang lain. Ayo kita ke kamar dan makan malam, aku yang traktir, berkata Geralt dengan senyuman yang begitu mendominasi. Kalian, berkata pemuda kaya siap menendang tubuh Jen. Plak. Tamparan. Nona Kimberly kembali melayangkan tamparan keras sampai pemuda kaya tersungkur dan membengkak wajahnya. Plak. Tamparan. Plak. Tamparan. Kedua bodyguard pemuda kaya ditampar dengan keras oleh Nona Kimberly. Lebih baik kalian segera pergi, berkata Nona Kimberly kemudian berjalan mengaku arah Geralt. Dan Jen melemparkan tongkat bisbal ke tubuh pemuda kaya. Ah! Rintih pemuda kaya menahan sakit. Sial, sebenarnya mereka siapa? Ayo semua kita kembali dan lebih baik menghindari mereka, berkata pemuda kaya bijak melihat aura yang kuat seperti terpancar pada semua orang. Jen, kamu hebat, berkata Brody Ruff kemudian menepuk pundak Jen dan berjalan menyusul Geralt dan yang lainnya. Haha, kau lihat kan Eren, berkata Jen tertawa senang dan mendekati pintu lift di hotel. Ah, apa hal itu perlu dibanggakan? Berkata Eren kemudian menggandeng Aurora dan masuk ke kamarnya. Disusus Nona Kimberly dan Erika Rin masuk di kamarnya. Ah, mungkin tidur cepat akan lebih baik. Dan lebih baik aku mandi sebelum makan malam,
berkata Nona Kimberly kemudian menutup pintu kamar hotel dan kemudian disusul Nona Erika Rin masuk ke kamar. Nona muda, berkata Erika Rin masih canggung. Ada apa? Berkata Nona Kimberly ketus. Apakah Anda mau berbagi tempat tidur ini? Berkata Erika Rin. Jika tidak saya akan kembali menemui Tuan Crawford dan memintanya untuk memesan kamar lagi. Ah, menghela nafasnya kemudian Nona Kimberly berkata mungkin kamu mau mandi bersamaku. Dan bisakah kamu menggosok pundakku? Nona, berkata Erika Rin sedikit tersenyum. Baik. Kemudian Nona Kimberly yang masih terlihat kesal karena tingkah laku Eren memabaikan diri dan menerima kedatangan Erika Rin. Master, kenapa Anda tak memesan 4 kamar? Berkata Jen yang melihat Nona Kimberly dan Erika Rin terlihat tidak akrab. Haha, tak perlu khawatir soal itu. Berkata Geralt kemudian berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Selesai kita mandi malam ini kita akan makan besar. Baiklah Master, berkata Jen mewakili semua orang. Di dalam kamar Eren dan Aurora. Eren, lebih baik aku sekamar dengan Nona Kimberly dan Erika Rin. Berkata Aurora yang sedikit khawatir dengan Nona Erika. Untuk apa? Berkata Eren kemudian kembali dengan memakai pakaian mewahnya. Biarkan saja. Nona Kimberly itu wanita baik, hanya saja kadang-kadang terlihat sedikit kejam. Ah, iya kamu benar. Saat di Lembah Pelangi aku juga merasa sedikit takut. Tapi pada akhirnya kami akrab dan mungkin kita akan berpisah untuk sementara waktu. Berkata Aurora mengenang masa di Lembah Pelangi. Bagaimana dengan pakaian mini ini Eren? Kamu terlihat seperti gadis modern. Haha, aku suka. Berkata Eren memuji. Malam hari di jam makan malam. Geralt dan yang lain pergi ke restoran di dalam hotel. Nona Kimberly saat ini terlihat lebih cantik dan menawan. Bahkan semua orang bisa melihat aura yang begitu mendominasi dari lekuk tubuhnya. Dengan pakaian berwarna biru dengan lubang besar di pungguknya. Nampak kulit mulus terlihat. Bibir kecil dengan warna ungu menghiasi wajahnya. Geralt yang melihat Nona Kimberly saat ini merasakan matanya tak berkedip, dan terus menatapnya dari kursi makannya. Kemudian pandangannya berjalan ke arah gadis dengan tubuh tinggi dengan sweater kuning panjang sampai menutup siku kakinya. Erika Rin dan Nona Kimberly terlihat manis, berkata Jen yang menunggu dan duduk di dekat Geralt dan Brody Ruff. Sedangkan Matteo dan Erwin duduk di dekat Aurora dan Eren. Melihat Nona Kimberly dan Erika Rin berjalan dari tangga menuju meja makan. Aluan lagu menemani makan malam mereka. Seperti suasana yang romantis. Hanya Jen yang sering mencuri pandang pada Nona Kimberly dan Erika Rin. Dan hanya dibalas dengan wajah acuh tak acuh. Makan malam berjalan dengan sempurna dan kemudian mereka kembali ke kamar masing-masing dan beristirahat. Din din din. Suara klakson mobil Expander Cross menggema di area hotel. Dan semua kembali masuk untuk melanjutkan perjalanan mereka. Nampak di jalan beberapa mobil yang berlalu lalang. Dan sekarang mereka tengah berada di area pegunungan dan banyak villa berjejer dengan rapi. Mereka telah sampai pada tujuan mereka di kota Chan An dan akan menemui kediaman rumah Mark di mana Haifan, Prof Bao dan Moza menginap. Sebuah rumah villa besar. Dengan halaman luas dan air mancur retak di beberapa bagian yang belum diperbaiki karena pertarungan Geralt sebelumnya melawan Baxia si ahli pedang guntur alias iblis tanduk satu. Krek, pintu mobil dibuka. Tunggu aku Eren, berkata Aurora yang turun dengan susah payah dari ketinggian mobil. Ah, apa lagi? Berkata Eren kemudian datang dan melihat Aurora yang masih tersangkut di jok kursi mobil karena memakai rok panjang. Baik-baik, sini aku lepaskan. Kemudian Eren mengambil gunting dari dashboard mobilnya dan menggunting rok Aurora setengah paha terlihat. Au, Eren, apa yang kamu lakukan? Berkata Aurora menyingkapkan tangan ke roknya. Sudah, apa yang harus dipermalukan? Berkata Eren kemudian menggendong tubuh Aurora. Hup, sudah. Berkata Eren menurunkan Aurora. Eren dingin, berkata Aurora merasa ada angin berjalan masuk melalui rok pendek yang dihembuskan angin. Dasar pasangan gila, gimana Jen mengeluh. Geralt kemudian berjalan dan disusul Brody Ruff dan yang lainnya masuk ke dalam kediaman Villa Mark. Tok, tok, Geralt mengetuk pintu. Krek, sosok besar dengan kumis hitam dan janggut hitam kemudian datang dan membuka pintu. Oh, tuanku sudah kembali rupanya, berkata Moza yang sekarang terlihat lebih garang karena memakan pil tubuh abadi. Diperkirakan umurnya sekarang pada batas usia 40 tahun dari hidupnya yang sudah 1000 tahun. Wah Moza,
Kelihatannya Anda memakan kirimanku, berkata Geralt mengingat dan meminta sesuatu pada Raja Arteris untuk mengirim 2 pil tubuh abadi untuk kedua pengawalnya. Moza dan Haifang. Aku sudah tak sabar melihat Haifang sekarang. Di mana dia, tanya Geralt kemudian masuk ke dalam rumah. Diikuti yang lain. Selamat datang Tuan Geralt. Crawford sosok dengan wajah lesu datang dan menghampiri Geralt. Oh, Prof Bao, Anda terlihat segar hari ini, berkata Geralt dengan senyuman. Berjalan ke kamar dan menemui seseorang yang sedang berlatih dalam pertapaannya. Teknik telapak tangan. Geralt kembali mengayunkan berapa kali telapak tangan ke arah tubuh yang sedang bersemedi. Hup, melompat dan menjentikan jari. Pisau angin seketika terbang ke arah Geralt dan dengan cepat ditangkis oleh Geralt. Dan meleset ke arah daun pintu membentuk cekungan. Selamat datang Geralt, berkata Haifang memberi salam. Bagaimana kabar Anda? Kamu terlalu formal. Baiklah, mungkin beberapa hari lagi sebelum kita berangkat menemui Nona Vexana dan anaknya, malam ini kita semua berkumpul. Tok, tok, Master. Kita mungkin akan berpisah di sini, berkata Jen kemudian menghampiri Geralt. Saya akan kembali ke sekte saya dan mengantar Nona Kimberly kembali ke sektenya. Oh, kalian tidak ingin menginap malam ini, berkata Geralt kemudian berjalan keluar villa. Tuan Crawford. Selamat datang kembali, berkata Mark yang baru saja kembali dari kebunnya. Oh Mark, malam ini kita akan membahas beberapa hal, berkata Geralt melanjutkan langkahnya. Tap, tap, Nona Kembe. Terima kasih atas kerjasamanya. Mungkin jika sudah waktunya aku akan datang ke rumah Anda untuk membahas beberapa hal, berkata Geralt kemudian menyangkat tangan. Jap, membalas jabatan tangan. Baik, Tuan Crawford. Akan aku kirim sesuatu pada Anda malam ini dan terima kasih, berkata Nona Kimberly kemudian berpaling dari hadapan Geralt dan masuk ke dalam mobil Jen. Master, kami tidak kembali ke Eropa dan kami berdua akan menemani Nona Kimberly untuk beberapa waktu, berkata Eren dan Aurora mengucapkan perpisahan dan masuk ke dalam mobil. Werem, Master. Terima kasih, berkata Jen dari dalam mobil dengan jendela terbuka. Master Crawford, kami juga undur diri, berkata Erwin kemudian berjalan ke mobil Eren. Tuan Crawford. Terima kasih atas semua bantuan Anda, berkata Matteo lirih dan mengikuti Erwin berjalan ke dalam mobil Eren. Kalian jaga diri baik-baik, berkata Geralt dan Brody Ruff bersamaan. Crack, Erika. Tangkap ini. Itu adalah belati kudariku untukmu, berkata Nona Kimberly dari jendela terbuka. Gunakan mantra yang aku ajarkan padamu untuk melindungi dirimu. Baik Nona. Terima kasih, berkata Erika Rin melihat Nona Kimberly yang kemudian menutup jendela mobil. Where? Kemudian kedua mobil berjalan dan menghilang dari kejauhan meninggalkan rumah Mark. Baiklah. Nona Erika dan Brody Ruff. Mari kita masuk, berkata Moza yang telah berkenalan sebelumnya. Iya, berkata Erika dan Brody Ruff kemudian mereka masuk dan berjalan ke ruang tengah. Disusul Geralt dan Moza. Malam hari. Di pertemuan. Di dalam ruangan. Sekte Pedang Bintang, berkata Haifang yang baru mendengar tentang Sekte Pedang Bintang. Apa benar kamu tidak mengenal sekte itu, Haifang? Berkata Geralt. Kamu Moza, apakah tahu tentang Sekte Pedang Bintang? Entahlah, bahkan selam hidupku baru saya tahu nama sekte tersebut, berkata Moza sambil terus mengolah tubuhnya dengan mengangkat barbel kecil. Hanya ada beberapa petunjuk yang aku ketahui dari seorang kenalanku dan master besarku, berkata Geralt melanjutkan. Sekte Pedang Bintang. Mereka adalah sekte yang tersembunyi dan tujuan mereka sama dengan tujuan kita, yaitu menemukan sekte Liga Matahari. Dan dari petunjuk yang aku dapatkan, mereka memiliki 5 kesatria dengan basis kultivasi yang berbeda. Dan saat ini tujuan mereka bukan hanya mengejar sekte Liga Matahari melainkan mengincar bakat dan kekuatan dari Nona Erika Rin. Geralt terdiam beberapa saat. Dan waktu itu juga aku sempat merasakan sebuah ki dengan aura panas di lembah bunga mekar. Dan besar kemungkinan mereka juga akan menyelidikiku. Bagaimana menurut kalian? Jadi Nona Erika Rin, ternyata Anda ke sini bukan karena hal lain. Ternyata Tuan Geralt membawa Anda untuk menjaga Anda dari serangan Sekte Pedang Bintang, berkata Moza perhatian. Menurutku, kita akan selidiki mereka dalam satu waktu setelah kita berhasil bertemu dengan Nona Vexana dan anaknya, berkata Haifang mengusulkan. Mungkin Haifang ada benarnya, Tuan Geralt, berkata Prof Bao. Saya telah menemukan jalur khusus menuju persembunyian Nona Vexana dan anaknya,
Mereka telah berpindah tempat lagi di wilayah benua Eropa, tepatnya di Paris. Apakah Anda yang menyelidikinya, Tuan Mark? Bertanya Geralt melihat wajah Mark yang sekarang seperti menahan tangisan. Benar. Aku harap kalian bisa menemukan mereka dan saya pikir mungkin tujuan yang sama akan dilakukan oleh Sekte Pedang Bintang, berkata Mark mengingat sesuatu dengan nama Sekte Pedang Bintang. Apa? Semua orang terkejut mendengar Mark berkata tentang Sekte Pedang Bintang. Jadi Anda tahu tentang Sekte Pedang Bintang? Berkata Haifang sambil menyesap tehnya. Ya, kurang lebih saya pernah melihat berapa di antara mereka saat usaha pelarian. Mereka mengenakan jubah putih dengan logo bintang dan pedang di kedua sisinya. Berkata Mark menjelaskan dan saat itu jika bukan karena kepintaran istriku Vexana YR, salah satu dari mereka dengan ki api akan membakar semua properti milikku. Oke, kita temukan titik terang. Dan untuk pertemuan kita kali ini kita sudahi karena mungkin akan aku pikirkan langkah selanjutnya. Berkata Geralt kemudian berjalan ke arah Mark dan membisikkan sesuatu. Temui aku besok di dekat kediaman Ruang Jang, ada beberapa urusan yang akan aku selesaikan dengan keluarga mereka dan Sekte Great Demon. Baik Tuan Crawford, berkata Mark melihat Geralt yang mengambil sebatang rokok lalu pergi ke halaman belakang. Dan semua orang kemudian berjalan ke kamar mereka masing-masing. Nona Erika Rin, mari kutujukan kamar Anda, berkata Moza perhatian. Ia jawab Nona Erika Rin kemudian mengikuti langkah Moza yang sekarang memiliki tubuh kekar dan bertelanjang dada. Sekte Pedang Bintang, tujuan yang sama. Tapi siapa sebenarnya mereka? Yang jelas saat ini nyawa Erika masih dalam bahaya, berkata Geralt dalam hatinya. 5 kesatria mereka memiliki beberapa bakat. Dan salah satunya berada di dalam tubuh Erika. Hufet, mengelak nafas. Geralt kemudian membuang rokoknya. Berdiri dan berjalan kembali ke villa. Lebih baik aku beristirahat. Untuk perjalanan ke Eropa, berkata Geralt kemudian mendengus sesuatu. Berhenti melangkah dengan mata yang seperti mengawasi sekitar. Boom! Ledakan. Geralt yang menyadari sebuah serangan dari seseorang secara tiba-tiba, segera melompat. Geralt yang melompat di dahan pohon segera memakai mata ketiganya. Siapa di sana? Berkata Geralt kemudian melihat sebuah senjata melayang ke arah dirinya. Klep, pedang menancap. Geralt segera menghindar dan melihat arah pedang yang menancap di dahan pijakannya. Bintang, berkata Geralt kemudian melihat seseorang melompat dan mengambil pedangnya, pedang bintang. Siapa di sana? Srek. Seseorang kemudian dengan cepat melayangkan pedang ke arah tubuh Geralt. Blas. Geralt memanggil pedangnya. Dan dalam sekejap muncul dari udara dengan membentuk cahaya. Mengambil pedang. Arah pedang dari seseorang melayang ke arah Geralt. Dan dengan pedang Dawnraker-nya Geralt berhasil menangkis arah serangan. Kreng. Percikan. Seseorang bersyal merah datang menyerang Geralt secara tiba-tiba. Sret. Geralt menjatuhkan diri ke tanah. Dengan posisi bersiap. Siapa kamu? Tunjukkan wujudmu. Berkata Geralt kemudian memegang keningnya kembali. Scan. Di sana, teriak Geralt kemudian melompat mendekati sosok seseorang. Jangan main-main denganku. Bang! Api besar seketika menerjang tubuh Geralt. Membuat tubuh Geralt segera terjatuh mundur ke belakang. Api! Srek. Seseorang muncul dari balik pohon. Menunjukkan dirinya dan berkata, haha. Jadi Anda yang bernama Tuan Crawford. Benar. Geralt melihat sosok pemuda dengan syal merah panjang melilit di lehernya. Kau. Benar, aku dari Sekte Pedang Bintang. Berkata seseorang dengan syal merah. Jadi di mana gadis itu? Katakan. Geralt kemudian sedikit tertegun melihat sosok kesatria yang mengatakan dirinya dari Sekte Pedang Bintang. Yang memang saat ini masih menjadi misteri. Yang ingin Geralt percahkan latar belakangnya. Bagaimanapun, bagi Geralt tujuan Sekte Pedang Bintang dan Geralt saat ini memiliki tujuan yang sama. Yaitu Sekte Abadi Liga Matahari. Dia tidak ada sini. Jadi enyahlah. Berkata Geralt yang masih menatap wajah pemuda dengan syal merah yang menutup mulutnya dengan syal merah yang dipakainya. Sret. Pemuda dengan syal merah kemudian membuka syal dari mulutnya dan berkata, apakah kalian mencari keberadaan Sekte Abadi Liga Matahari? Jika kamu mau bekerja sama dengan menyerahkan gadis itu pada kami. Kemudian pemuda dengan syal merah melemparkan sebuah smartphone ke tangan Geralt. Swing. Lemparan. Geralt yang melihat pemuda dengan syal merah melemparkan sesuatu padanya. Dengan cepat menangkap sebuah smartphone,
Apa maksudmu? Berkata Geralt kemudian mengecek isi sebuah rekaman dari dalam smartphone. Jawabannya ada di dalam benda itu. Jika kamu memang benar ingin mengetahui semua hal yang berurusan dengan Sekte Abadi Liga Matahari, ikut kami dan segera serahkan gadis itu pada kami, berkata pemuda dengan syal merah. Kemudian melompat dan menghilang di kegelapan. Geralt yang saat ini mencoba untuk melihat sebuah video hasil rekaman yang diberikan oleh pemuda dengan syal merah. Dalam sekejap dari wajahnya terlihat raut wajah terkejut. Mata Geralt seakan mengecil. Bagian pupil dan kornea matanya seakan mencekung ke dalam. Tubuhnya merasakan tekanan yang besar seperti menekan ke dalam tanah. Tubuh Geralt kaku seperti mari rasa. Ini, berkata Geralt tak mempercayai apa yang dilihatnya mereka. Apakah mereka telah menyelamatkan gadisku? Mila, teriakan Geralt menggema seluruh dunia. Pemuda dengan syal merah kemudian berjalan dan beberapa kali melompat di bebatuan dan pepohonan, menggendong seorang wanita yang terlihat seperti sedang sakit. Bagaimana? Apakah dia menerima undanganmu? Berkata perempuan yang memakai syal hijau. Iya. Selama itu bisa membuatnya masuk dan bergabung dengan kita. Dan dia menyerahkan gadis itu. Berkata pemuda dengan syal merah. Terbatuk perempuan dengan syal hijau. Jadi akhirnya bola elemenku bisa aku dapatkan kembali. Luna, jangan paksakan tubuhmu. Malam ini kita akan pergi ke lereng gunung dan meredakan sakitmu, berkata pemuda dengan syal merah kemudian dengan cepat terbang menuju lereng gunung. Baringkan tubuhmu dan istirahatlah. Aku akan membawakan beberapa obat dan makanan untukmu, berkata pemuda dengan syal merah. Kemudian berjalan meninggalkan perempuan yang bernama Luna. Tunggu. Kamu tak perlu melakukan apapun lagi. Temani aku untuk malam ini dan jangan pergi, berkata Luna yang mencegah Hart untuk pergi. Baiklah. Besok akan aku pastikan dia akan menyerahkan gadis itu dan memberikan bola elemennya padamu, berkata Hart yang kemudian memangku tubuh Luna. Pagi hari. Bip, bip, bip. Smartphone Geralt berbunyi. Terdengar seperti panggilan seseorang. Geralt kemudian mengangkat smartphone-nya. Dan saat ini Geralt menunggu suara pemuda dengan syal merah mengatakan sesuatu. Bagaimana? Apa kamu menerima tawaran barterku? Berkata Hart yang kemudian memperkenalkan diri. Baiklah Tuan Muda Crawford. Atau bisa kau katakan sang pemilik roh legendaris Promidal Geralt Crawford. Mungkin kamu sudah sedikit tahu tentang Sekte Pedang Bintang. Dan akulah salah satu dari 5 kesatria Sekte Pedang Bintang dan aku akan memperkenalkan diriku. Namaku Hart. Geralt kemudian menjawab dengan tertegun, oke. Aku tahu tentang kalian dan Sekte Pedang Bintang milikmu. Jadi katakan di mana Mila? Sepertinya wanita itu sangat berharga buatmu. Berkata Hart dengan tertawa. Apa kamu setuju dengan syaratku? Geralt yang saat ini berada dalam pilihan tersulit untuk memilih antara menyerahkan Erika Rin dan mendapatkan kekasihnya kembali. Baik, akan aku serahkan Erika Rin tapi dengan syarat. Dari balik pintu kamar terlihat sosok Erika Rin mendengar percakapan Geralt yang membicarakan dirinya melalui smartphone. Wajah Erika Rin sekarang terlihat shock melihat dan mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Kemudian tanpa mengatakan apapun Erika Rin kemudian berjalan menghindar dari pintu kamar Geralt. Apa yang akan aku lakukan sekarang? Bertanya Erika Rin pada dirinya sendiri. Geralt yang sekarang masih terlihat membicarakan sesuatu dengan sosok kesatria Sekte Pedang Bintang bernama Hart kemudian dalam sekejap melemaskan tangannya. Smartphone yang dalam genggaman tangannya terjatuh. Prang! Bagian smartphone hancur beberapa bagian. Melihat Geralt saat ini tubuhnya seperti mengalami shock. Tubuhnya bergetar dan wajahnya kembali terlihat kepanikan mengalir dan terlihat di wajahnya. Mila, aku, berkata Geralt dengan gemetar. Kemudian Geralt berjalan keluar rumah dan melompat ke batu besar beberapa kali sampai dia sekarang berdiri di atas gunung batu, menatap langit dan berteriak. Mila, suara Geralt menggema seluruh area gunung. Beberapa burung dengan cepat terbang mendengar teriakan Geralt. Hosh. Geralt menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menemukan keyakinan dalam dirinya. Aku pasti akan menyelamatkanmu, berkata Geralt tanpa ada jawaban. Jika memang rekaman video itu benar, aku pasti akan datang untuk menemukanmu. Berkata Geralt kemudian melompat beberapa kali sampai dia tiba di depan Villa Mark.
Krek, Geralt kemudian membuka pintu, dan melihat Haifang dan yang lainnya telah berkumpul di aula tengah villa. Kalian, berkata Geralt melihat wajah semua orang memandang dirinya. Tuan Crawford, berkata Erikarin dengan nada pelan, jika nyawaku bisa mengembalikan kekasih Anda dari tangan Sekte Pedang Bintang, aku bersedia melakukan barter tersebut. Geralt yang masih terdiam untuk beberapa saat setelah mendengarkan ucapan Erikarin kemudian berjalan menemui Haifang dan Moza. Untuk saat ini lebih baik kita persiapkan diri kita untuk menyambut mereka, berkata Geralt kemudian terduduk dan berjalan ke arah Erikarin. Dengar, apapun yang akan terjadi, aku telah berjanji pada orang tuan untuk menjagamu dan menyelidiki sebab kamu menghilang saat usiamu masih kecil. Yang tentunya itu adalah petunjuk yang mengarah pada Liga Matahari dan Sekte Pedang Bintang yang saat itu menyelamatkanmu. Jadi apakah kamu sekarang bisa menceritakan sesuatu kepada kami tentang sekte yang telah menyelamatkanmu dan asal-usul bakat yang kamu miliki? Berkata Geralt yang kemudian duduk bersama semua orang untuk mendengar kisah Erikarin. Baiklah, berkata Erikarin. Kemudian mencoba untuk mengingat kejadian saat insiden penculikan Sekte Abadi Liga Matahari dan penyelamatan dirinya yang dilakukan oleh Sekte Pedang Bintang. Saat itu umurku baru 10 tahun. Dan tanpa sadar diriku seperti terbius oleh pohon Darkwoods. Yang jelas pohon Darkwoods tidak menyerang tubuh seseorang yang masih muda. Dia hanya menyerang dengan serbuk halusinasi pada orang yang memiliki masalah dalam cinta dan keluarga. Baik. Untuk poin itu kami telah mendengar dari orang tuanmu, berkata Geralt kemudian mencoba untuk mendalami beberapa hal. Lalu apakah ada hal aneh saat itu? Erikarin mencoba mengingat kembali dan berkata ya. Saat itu ada sekitar 7 orang dengan jubah hitam yang kemudian membuatku tertidur dengan senjata mirip senter. Dan cahaya tersebut seperti melumpuhkan tubuhku. Aku hanya melihat sebelum tubuhku jatuh pingsan dan melihat lambang matahari dari kalung yang mereka kenakan. Sambil menggambarkan bentuk kalung yang menyerupai bentuk matahari dengan lengkungan api. Erikarin kembali berkata, dan saat itu entah kenapa tubuhku sudah berada dalam sebuah kapal besar dengan banyak orang yang dirantai dan banyak di antara mereka seperti anak-anak, perempuan dan beberapa lelaki dengan tubuh kekar terantai tak sadarkan diri. Sret. Kemudian Geralt mengambil sesuatu dari sakunya dan memperlihatkan foto Mila pada Erikarin dan berkata, apa kamu melihat gadis ini? Erikarin yang melihat foto yang Geralt berikan padanya kemudian memandang beberapa kali. Terlihat wajahnya seperti mati rasa dan matanya terbuka lebar. Sudut mulutnya bergetar ini. Geralt yang melihat wajah Erikarin seperti mengenal sosok kekasih kemudian berkata, apa kamu tahu gadis ini? Dia juga berada di dalam kapal besar yang menculikku dan dia berada di antara beberapa perempuan dan anak-anak yang terikat rantai. Apakah dia Mila kekasihmu? Berkata Erikarin penuh kepastian. Lalu apa yang kamu lihat setelah insiden penyelamatan dirimu? Berkata Geralt kemudian menyentuh tangan Erikarin agar tidak terlalu memaksakan ingatannya. Saat itu kapal besar yang mengangkut kami seketika bergetar. Dan banyak bunyi alarm seperti ada seorang penyusup yang berusaha masuk ke dalam kapal. Aku hanya melihat 5 orang dengan syal yang mengikat leher mereka dan jubah mereka memiliki lambang yang berbeda dari lambang sekte yang menculikku. Mereka menggunakan syal mereka untuk menutupi wajah mereka dan kemudian seorang gadis dengan syal hijau datang padaku dan membebaskan aku. Yang sebelumnya mereka telah membebaskan beberapa orang sebelum mereka akhirnya dikepung. Aku dan kekasih Anda kemudian dibawa ke bagian dek kapal dan melompat ke sebuah kapal yang melayang di udara. Dengan ukuran yang lebih kecil dari ukuran kapal yang menculik kami. Dan saat kami semua telah berada dalam kapal, mereka semua kemudian membius kami dan hal terakhir yang aku ingat adalah ketika aku tersadar aku telah berisi 15 tahun. Dan seperti masuk dalam dimensi lainnya. Seolah-olah tubuhku terjebak dalam tubuh kecil. Dan saat itu kami belum tahu apa yang terjadi. Lalu bagaimana dengan bakat yang kamu miliki? Bertanya Geralt penuh ingin tahu sebelum mengambil tindakan selanjutnya. Saat dalam penjara. Di dalam kapal yang akan menuju sebuah gunung entah di mana wilayahnya. Seseorang perempuan dengan syal hijau menjatuhkan sebuah bola kecil berwarna hijau dan kemudian aku menelannya. Erikarin kemudian mengambil bola hijau kecil dari dalam mulutnya, hanya dengan mengangkat telapak tangannya. Bola berwarna hijau kemudian terbang dan jatuh di telapak tangannya. Bola ini, berkata Geralt kemudian melihat lebih dekat apakah mereka menginginkan bola elemen ini.
Yang aku tahu setelah aku menelannya, tubuhku tiba-tiba menjadi seperti sosok air yang mengalir. Membuatku bisa masuk ke dalam celah-celah kecil dan akhirnya aku tanpa sadar seperti mengaktifkan suatu energi dan membawaku kembali ke tempat asalku pingsan dan ayahku membawaku pulang dengan tubuh seperti saat aku diculik. Jadi saat itu apakah aku juga tak sengaja mengambil bagian kekuatan dari elemen air dari tubuhmu, sehingga melepaskan segel yang membuatmu bertubuh kecil? Bertanya Geralt memastikan. Mungkin kamu benar Tuan. Saat itu cahaya naga hijau masuk ke dalam mimpiku dan kemudian masuk ke dalam bola elemen ini. Berkata Erika Rin kembali memperlihatkan bola elemen yang sekarang terlihat seperti ada sosok naga hijau yang berada di dalamnya. Jadi jika benar, kenapa mereka sekarang mencarimu karena ingin mengambil bakat dan kekuatan yang kamu miliki saat ini? Berkata Geralt kemudian melepaskan teknik elemen airnya. Swoosh. Ini tidak seperti saat aku gunakan untuk melawan Dewa Iblis Merah. Berkata Geralt yang melihat gerakan air di dalam gelas seperti tak mematuhinya. Kemudian Erika Rin mengelakkan tangannya. Dan seketika itu air dalam gelas seperti melayang di udara dan mematuhi arah gerakan tangannya. Bagaimana mungkin? Air itu tidak mematuhiku. Berkata Geralt terkejut. Kemudian Erika Rin mengambil bola elemen air dan memberikannya pada Geralt. Saat Geralt menyentuh bola elemen, tubuh Geralt seakan merasakan sensasi kekuatan elemen air masuk ke dalam tubuhnya. Teknik 5 MLN, elemen air, teriakan Geralt kemudian membangkitkan kekuatan elemen air dalam tubuhnya. Dan sekarang terlihat Geralt seperti memiliki tubuh transparan. Jadi memang benar saat itu aku menyerap semua bakat dan elemen air dari dalam tubuhmu. Berkata Geralt mengembalikan bola elemen air ke tangan Erika Rin. Gluk. Tapi, apakah teknik elemen airku ternyata belum sempurna dari beberapa teknik elemen yang bisa aku kuasai? Saat ini hanya elemen angin dan tanah yang telah bisa aku kuasai dan teknik elemen api yang masih dalam pengembanganku. Tuan Muda, apakah bola elemen itu bisa menyempurnakan bakat Anda? Berkata Moza penuh keyakinan. Haha, itu pasti hal yang sangat mudah untuk dilakukan bukan? Kita akan cari pemilik bola elemen api dan bola elemen yang lainnya dan memberikan pada tubuh Tuan Muda sehingga teknik 5 elemen Tuan Muda akan sempurna berkata Haifang mengusulkan. Tidak semudah itu. Berkata Geralt yang mengingat pemuda dengan syal merah sosok yang aku jumpai dia memakai syal merah dan bernama Hart dan malam itu aku sempat bertarung dengannya. Aura api yang dia pancarakan sama dengan yang aku rasakan di lembah bunga mekar. Baiklah. Kita akan pergi ke Eropa besok pagi. Berkata Geralt mungkin sudah saatnya akan aku tunjukkan kepada mereka bagaimana kekuatan terbesarku. Aku akan mengambang resiko apapun walaupun harus mengorbankan tubuhku. Berkata Geralt kemudian membuka pintu. Krek, apa kalian mendengarnya? Eren. Aurora. Berkata Geralt yang melihat Eren dan Aurora datang berdua. Tentu. Master, berkata Eren kemudian menyerahkan beberapa tiket pesawat untuk terbang ke Eropa. Terima kasih Master. Telah melibatkan kami untuk petualangan berikutnya. Kemudian Eren dan Aurora masuk dan disambut dengan hangat oleh semua orang. Geralt sendiri telah merencanakan sesuatu dan segera menghubungi Eren untuk memesan dan menceritakan lokasi yang akan mereka tuju dan menjadi pemandu Geralt dan yang lainnya. Mereka semua sekarang telah berada di bandara. Dan dengan menaiki pesawat yang dipesan Eren. Tuan Muda, mengapa Anda harus repot-repot untuk memesan tiket pesawat? Dengan kemampuanku terbang akan aku bawa semua ke Eropa hanya dalam hitungan jam, berkata Moza perhatian. Krak, jitakan. Haifang Kemabli bermain dengan Moza. Menjitak kepala Moza yang penuh dengan pikiran seadanya. Kita tidak mau sampai pihak ketiga mengetahui lokasi kita dan kita saat ini dalam penyamaran. Kau masih berani melawanku, anak angin. Teriak Moza terdengar sampai pada telinga pramugari yang datang untuk memperingati Moza agar diam di dalam pesawat. Pesawat telah turun dari bandara di Eropa. Kemudian mereka menuju ke sebuah wilayah perdesaan di mana kelahiran Eren berada. Baiklah. Ini adalah kampung halamanku berkata Eren kemudian berjalan ke sebuah pondok besar dengan atap merah, dan menemui tetua desa. Tetua. Apakah Anda masih mengingat saya berkata Eren kemudian menjabat tangan tetua desa. Selamat datang Eren, berkata tetua desa yang memiliki rambut putih dan janggut putih. Kami sudah lama menantikan kalian.
Memang sebelumnya Eren telah memberitahu akan kedatangan Eren dan yang lainnya. Tetua, kita akan menginap beberapa hari sebelum ekspedisi malam ini dimulai, berkata Eren kemudian memberikan sekoper uang tunai pada tetua desa. Baiklah. Silakan masuk Tuan Crawford. Tuan Moza dan Tuan Haifang, berkata tetua desa ramah. Dan untuk nona-nona silakan ikut saya, berkata istri tetua desa memberi sambutannya. Baik, terima kasih tetua, berkata Gerald dan yang lainnya bersamaan. Malam hari. Sesuai rencana. Saat ini Gerald menjelaskan rencananya. Saat ini kita akan mengambil 2 tindakan sekaligus dan saat ini dengan bantuan Prof. Bao dan Mark yang masih di Caan kita akan bertukar informasi mengenai keberadaan Nona Vexana yang sekarang juga berada di Eropa. Dan memastikan apakah benar Sekte Pedang Bintang telah menyelamatkan kekasihku dan menahannya, berkata Gerald panjang lebar. Dari hal yang telah diketahui Gerald saat ini, keberadaan Sekte Pedang Bintang yang telah membantu penyelamatan beberapa orang yang telah diculik oleh Liga Matahari memberi titik terang dan semangat yang berapi-api dalam benak Gerald. Walaupun Gerald saat ini belum mengetahui kenapa dan untuk apa Sekte Pedang Bintang mengejar Sekte Abadi Liga Matahari dan menyelamatkan korban penculikan termasuk Erika Rin dan Mila. Yang jelas bagi Gerald saat ini adalah kepastian yang selama ini membuatnya terus berusaha akan terbayarkan sampai dia berhasil menemukan pulau tempat kakeknya menangkap seluruh keluarganya. Dan hubungan antara kakeknya dan Sekte Abadi Liga Matahari yang belum pasti. Yang jelas sebuah harapan besar dan baru telah ada di depan matanya. Baiklah. Aku yakin sekarang adalah saatnya aku bisa menemukan titik terang. Berkata Gerald dengan semangat. Apakah benar dia akan datang? Berkata Hart yang sekarang berada di sebuah gua besar di gunung di Eropa. Ini mungkin akan menjadi pertemuan terakhir untuk kekasihmu, benarkan Nona muda? Sosok gadis muda dengan balutan pakaian yang penuh robekan di beberapa bagian dan terikat kain di mulutnya bergerak beberapa kali. Lebih baik kita akan coba untuk menghubunginya agar dia tahu keberadaanmu. Benarkan Nona? Berkata Hart yang sekarang memanggil seekor burung elang dan menaruh sebuah alat komunikasi jarak jauh di kaki burung elang. Kirimkan ini pada Tuan Crawford yang berada Paris, dan serahkan kompas ini padanya. Wak, burung elang yang merupakan jelmaan burung sihir Hart kemudian dengan cepat melesat pergi dan terbang ke Paris, membawa sebuah alat komunikasi dan sebuah kompas yang bergelantungan di cakar kakinya. Wak, hanya dalam hitungan jam burung elang api telah tiba di desa di dekat kota Paris di mana Gerald dan yang lainnya berada. Haifang yang melihat seekor burung menari dan terbang beberapa kali mengitari rumah tetua desa. Apa yang coba kamu lakukan? Teriak Haifang terbang dan memukul burung elang. Biar. Hanya dengan sekali pukulan telapak tangan Haifang burung elang dengan cepat hancur dan saat ini menjatuh beberapa benda dari tubuhnya yang jelas telah lenyap seperti api tisu yang dibakar. Moza yang melihat burung elang menjatuhkan sesuatu segera melompat dengan penuh keyakinan dan perhatian. Moza meraih 2 benda yang sekarang ada di dalam kedua tangan dan menjatuhkan dirinya ke tanah. Tap, berjalan ke arah Gerald dan kemudian memberikan 2 benda di tangannya. Maaf Tuan Muda. Sepertinya burung itu datang dengan maksud untuk menyerahkan benda ini, berkata Moza memperlihatkan alat komunikasi dan sebuah kompas. Baik, berkata Gerald mengambil 2 benda dari tangan Moza. Sreh, suara dari alat komunikasi. Gerald yang saat ini mendengar kemudian menekan tombol seperti walkie-talkie kecil. Haha, apa kamu sudah menerima kompas dariku? Berkata Hart dari walkie-talkie. Iya, aku menerimanya. Berkata Gerald kemudian melihat kompas di tangannya. Haha. Untuk meyakinkan barter kita berjalan. Lebih baik jika kamu mendengarkan suara ini. Berkata Hart yang kemudian membuka penutup mulut dan mendekatkan walkie-talkie kecil ke bibir gadis yang sekarang berada di dekatnya. Gerald, tolong aku. Berkata suara gadis yang Gerald kenal. Dalam tubuh Gerald merasakan kerinduan mendengar suara lembut seorang gadis yang selama ini dicarinya. Tubuhnya sekaan dibuat berputar-putar beberapa kali. Dan terkejut kemudian berteriak keras. Mila, suara keras Gerald mengejutkan semua orang yang berada di luar rumah tetua desa. Hahaha, jadi sekarang kamu yakin? Berkata Hart kemudian menarik kembali walkie-talkie kecilnya dan berkata bahwa gadis itu ke Gunung Etna dan kita lakukan permainan. Hahaha, Set. Suara tak lagi terdengar dari walkie-talkie kecil.
Geral yang saat ini masih memegang sebuah kompas kecil kemudian melihat sebuah tulisan di dalam kompas Eternal Pose. Berkata Geral, Eren yang pernah mendengar sebuah benda seperti kompas Eternal Pose. Kemudian berkata itu adalah kompas penunjuk satu arah. Berbeda dengan kompas biasa. Eternal Pose selalu menunjukkan rekanan kompas suatu lokasi tertentu. Dan arahnya akan tetap sama dengan arah yang ditunjuk oleh mata kompas. Kemudian Eren mengeluarkan kompas biasa dan membandingkannya dengan kompas Eternal Pose. Apa ini mungkin? Berkata semua heran melihat arah mata kompas. Bak. Ark, teriak Luna yang sekarang menjerit kesakitan. Ampuni kami Tuan Joker. Bak. Mengampunimu, bodoh. Berkata ketua dari Sekte Pedang Bintang dengan lantang dan keras. Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Kalian berani menunjukkan identitas kalian. Bak. Ark, maafkan kami Tuan Joker. Ini hanya masalah waktu sampai saya mendapatkan bola elemenku, berkata Luna menahan sakit di seluruh tubuhnya. Banyak darah yang keluar dari bibir perempuan itu. Cyclone, cari Heart, dan katakan padanya untuk membawa gadis bernama Mila ke hadapanku. Segera, berkata ketua Sekte Pedang Bintang bernama Jokers. Baik Tuan. Sosok pria bernama Cyclone memakai syal berwarna biru kemudian pergi merubah wujudnya seperti badai angin. Bak. Suara tendangan kaki yang menyiksa tubuh Luna. Ampuni saya Tuan. Teriak Luna yang memuntahkan darah merah seperti aliran sungai. Bak, matilah kau gadis bodoh. Teriak Jokers yang seketika mengayunkan kapaknya ke arah tubuh Luna. Kreng, tangkisan. Sosok pria yang sedari tadi melihat Luna tersiksa kemudian menghentikan ayunan kapak besar ketua Sekte Pedang Bintang. Tuan, mohon maafkan Luna. Untuk saat ini dan saya berjanji akan melenyapkan orang yang telah mengetahui identitas sekte kita. Berkata sosok pria dengan syal putih dengan banyak aliran petir yang mengitari tubuhnya dan pedang yang saat ini menahan serangan kapak ketua Sekte Pedang Bintang. Bruk, melepaskan kapak. Ketua Sekte Pedang Bintang kemudian berjalan ke arah kursi singgasananya dan mengepalkan genggam tangannya seperti memangku kepalanya dan tangan satunya memegang botol wine. Apa kamu akan menjamin dengan nyawamu? Caser, berkata Jokers yang kemudian melemparkan sebuah jam pasir ke tangan Caser dari genggaman tangan kanannya. Kemudian Caser menangkap jam pasir yang dilempar Jokers dan melihat pasir dalam jam mulai berjalan. Akan saya jamin dia tak akan bernafas kembali. Dan dalam sekejap sosok Caser menghilang seperti kilatan petir. Hanya meninggal percikan petir. Hihihi, tetua, apakah benar kamu mempercayakan warisan bola elemen pada adikmu Caser? Berkata seseorang gadis yang muncul dari gelapnya dinding. Haha, apa yang kamu katakan penyihir Warlord? Dia memang adikku. Tapi jika dia tak berhasil menepati janjinya maka nyawanya akan menjadi taruhannya. Berkata Jokers yang sekarang melihat dari bola ramalan penyihir Warlord. Apa yang sekarang ingin kamu ramal? Untukku, hihi. Sepertinya memang benar pemuda bernama Geralt Crawford akan melegenda di dunia, berkata penyihir Warlord. Bak, apa yang kamu katakan? Cepat menyingkir dariku dan bawa gadis Luna pergi. Kalian hanya merusak semua rencana yang telah aku jalankan beberapa ribu tahun. Berkata Jokers kemudian kembali meminum wine. Maafkan hamba Tuan, berkata penyihir Warlord kemudian membawa tubuh gadis Luna. Tap, berjalan. Bagaimana Eren? Arah yang ditujukan oleh kompas Eternal Pose. Berkata Geralt yang mempercayai Eren untuk memandu mereka semua. Apakah tak masalah meninggalkan Aurora sendiri di kampung halamanku? Berkata Eren yang tak mendengar perkataan Geralt. Eren, hei Eren, berkata Geralt kemudian menarik tubuh Eren dengan kasar. Jeduar, ledakan. Eren yang terjatuh seketika terkejut ketika melihat di depannya sebuah gelombang petir tiba-tiba menyambar. Dan jika bukan karena tarikan tangan Geralt mungkin tubuh Eren sekarang sudah menjadi manusia panggang. Cieh. Aura ini, mungkinkah salah satu dari 5 kesatria pedang bintang? Berkata Geralt yang sedari awal merasakan aura membunuh yang kuat dari seseorang. Jeduar, kilatan kembali menyambar, namun sambarannya hanya mengenai sebuah bebatuan tinggi dan dalam kilatan beberapa kali terlihat wajah dengan mata tajam mengarah pada rombongan Geralt. Beberapa kali kilatan menampakkan sosok tubuh yang memakai syal berwarna putih tersapu angin.
Geral yang memang telah menyadari akan kedatangan tamu tak diundang kemudian dengan cepat melesat ke arah sosok pria bersyal putih. Kalian menyingkirkanlah dari sini. Teriak Geral yang saat ini melompat ke arah bebatuan tinggi. Siapapun kamu, menyingkirkan dari hadapanku. Teriak Geral kemudian merubah wujudnya seperti sosok keras besar dan mengayunkan tinju tanahnya pada sosok di bebatuan. Dum, ledakan. Geral yang saat ini meninju sebuah batu tempat seseorang berdiri. Kemudian melihat sosok tersebut lolos dari hantaman tinjunya. Apa? Geral terkejut dengan kecepatan orang tersebut yang menghilang seperti kilat. Jedur, ledakan. Tanpa sadar tubuh Geral seperti dihantam petir dan sekejap tubuhnya terjatuh ke tanah. Ah! Sial, dia cepat sekali. Tuan muda, teriak Moza yang melihat Geral terbaring di tanah. Sepertinya lawan ini mampu memanipulasi kilat dan petir. Baiklah, mungkin ini saatnya akan aku tunjukkan setengah tahun latihanku. Berkata Moza kemudian membuka bajunya dan berkonsentrasi membentuk tubuhnya menajdi cahaya keemasan. Teknik cahaya guntur. Setelah membaca mantra, tubuh Moza seketika berubah menjadi sosok menyerupai cahaya pipih dan terbang ke berbagai arah. Mencoba untuk menemukan seseorang dengan bakat petirnya. Mau pergi kemana kamu? Teriak Moza yang menemukan sosok pria yang bersembunyi di balik pohon. Teknik pedang guntur. Merubah sosoknya kembali kemudian Moza mengambil pedang guntur dari udara. Rasakan ini, bocah tengil melesatkan sebuah pedang seperti petir mengarahkan ke sebuah pohon. Duar, ledakan. Sosok pria bersyal putih yang mengetahui arah serangan Moza kemudian dengan cepat merubah dirinya menjadi cahaya petir dan menghampiri tubuh Moza. Duas. Tubuh Moza seperti tersengat listrik. Apa? Dia baru saja melewatiku. Berkata Moza terkejut. Duas. Ark, punggungku kuah. Berkata Moza kemudian melihat bagian punggungnya yang terlihat seperti terkena cambukan. Swos swos swos. Moza di depanmu. Awas. Teriak Haifang kemudian melayang ke arah Moza. Teknik telapak tangan. Badai angin. Dari telapak tangan Haifang dengan cepat mengeluarkan badai angin kencang menghalau sosok tubuh seperti kilatan petir yang akan mengarah ke tubuh Moza. Bras. Hempasan. Sosok kilat dengan cepat terhempas dari tubuh Moza. Ah, terima kasih Haifang. Berkata Moza melihat Haifang telah membantunya. Plak. Jitakan. Moza bodoh. Teriak Haifang yang kemudian menjitak kepala Moza. Kamu memang selalu bertindak gegabah. Apa maksudmu? Aku hanya ingin menunjukkan latihan kerasku pada tuan muda. Berkata Moza kemudian membalas pukulan Haifang. Geral sendiri sudah terlalu akrab dengan tingkah mereka berdua sejak awal mereka membantunya. Terlebih setelah membantu mengurus dan menghancurkan seluruh aset keluarga Zhang dan Sekte Great Demon hanya dalam beberapa jam. Memang pada saat Geral kembali dan mengatakan ingin mengurus keluarga Zhang dan Sekte Gelap Great Demon, mereka berdua membantu Geral dengan mengirim semua anggota klan Great Demon menemui ajalnya, dan membantu Geral melenyapkan seluruh aset berharga milik keluarga Zhang sampai mereka benar-benar bangkrut dan tak menyisakan apapun. Geral kemudian mengirim kedua putri Yanuar Zhang ke sebuah pulau terpencil agar mereka menyesali perbuatan mereka dan menghabisi ayah mereka yang sempat melawan. Dan semua anggota sekte termasuk Karl, King Wolf, Poison dan Fear Zeus menemui ajal mereka. Tujuan Geral adalah menghancurkan semua pemilik kultivasi iblis, agar penggunaan basis kultivasi iblis lenyap seketika. Hei, kalian berhentilah. Berkata Geral kemudian bangkit dan melesat kembali ke udara. Geral melihat sosok pria sekarang telah menampakkan wujud aslinya. Swos, kau, siapa kamu sebenarnya? Berkata Geral yang sekarang beradu pandang dengan sosok pria yang terbang di udara. Jadi, kamu yang bernama Geral Creufort. Berkata Caser yang kemudian mengambil pedang petirnya dari pinggangnya. Dalam 24 jam. Dari sekarang terimalah kematianmu. Sklash. Tuan muda. Awas. Teriak Moza khawatir. Geral yang mengetahui arah serangan pedang pria bersyal putih seketika merubah bentuknya menajdi sosok Armored Soul. Dan terbang ke arah semua orang dan membawa mereka ke sebuah padang rumput. Swos swos swos. Apa? Caser terkejut melihat sosok Geral yang mampu melesat dan menghindari arah serangannya. Mau pergi kemana mereka? Sial, waktu tidak banyak. Bruce. Kemudian dengan cepat Caser merubah wujudnya dan terbang menyusul Geral yang membawa semua orang. Tuan muda, kenapa Anda lari? Bertanya Moza yang berada dalam tubuh Armored Soul. Geral, Bruce,
Kemudian Geralt menurunkan semua orang dalam satu tempat dan Kemabli terbang ke tengah lapangan padang rumput. Armored Soul Teknik 5 Elemen. Elemen angin. Geralt kemudian merubah wujudnya menjadi sosok besar bertubuh seperti angin. Sama seperti mode elemen tanahnya, hanya saja tubuhnya sekarang terlihat seperti tubuh kera besar kulit angin yang berpusat dan berputar. Kemarilah kau, dasar bedebah. Umpat Geralt yang sekarang lebih serius dalam pertarungan. Duar, ledakan. Asal putih seketika membumbung tinggi dari tengah padang rumput. Sosok pria dengan membawa sebuah katana hitam dengan lingkaran bintang. Berjalan ke arah Geralt. Oh, mengejutkan. Ternyata kamu juga memiliki beberapa teknik elemen dasar ya. Tapi itu semua hanya dasar. Dan belum sempurna. Petir, sklash, tebasan. Caser dengan cepat melepaskan teknik pedang petirnya ke arah tubuh Geralt. Apa? Kecepatan yang luar biasa, berkata Geralt mendapati tubuhnya terbelah. Dan kemudian menyatukan kembali tubuhnya dan melesat ke arah tubuh manusia Caser. Swos swos swos. Teknik badai angin. Membaca mantra kemudian tubuh Geralt seperti membentuk pusaran angin dengan ujung lancip menerjang semua benda di sekitarnya. Wos, wos wos. Haha, masih mau mencoba teknik dasar. Bodoh, berkata Caser kemudian melayangkan pedang petirnya ke arah Geralt. Tanpa gentar dan mundur, Caser dengan penuh keyakinan menebas serangan angin Geralt. Sklash. Terbelah. Tubuh angin Geralt dengan cepat terbelah menjadi dua bagian. Geralt kembali mengurangi wujud manusianya. Ah sial. Ternyata pengguna elemen petir sungguh kuat dan seperti tak ada celah untukku menyerangnya. Berkata Geralt kemudian mencoba memanggilnya perisai mata ketiganya. Sial, jika terus begini mungkin aku akan tersengat olehnya. Blue Eyes White Dragon, keluarlah, teriak Geralt kemudian melemparkan perisai mata ketiganya, dan mengendalikan arah serangan perisai. Swiss swos swos, Caser yang telah terbiasa dengan serangan jarak jauh, dengan mudah menangkis serangan perisai Geralt. Bang, bang, ban, beberapa kali percikan api terbuat dari serangan keduanya. Apa memang pengguna elemen petir tak memiliki kelemahan? Berkata Haifang mencoba berpikir, jika dilihat dari cara dan teknik bertempurnya, dia memang salah satu kesatria dari Sekte Pedang Bintang. Dan dia adalah salah satu yang kita lawan untuk pertama kalinya. Sampai benar-benar kita bisa datang dan menjemput nona muda, berkata Moza bijak. Hei, cepat pikirkan sesuatu. Dasar bodoh, berkata Haifang pada Moza, kita akan beri dukungan pada Geralt. Saat ini bukan memuji musuh. Tuan. Apa bisa elemen petir kalah dengan elemen air? Bertanya Eri Karin. Entahlah. Kurasa itu mustahil. Berkata Haifang yang saat ini memiliki rencana. Baiklah, karena kita tak memo waktu cukup sampai kita berhasil menemukan lokasi nona muda, lebih baik kita menghindar dari pertarungan yang belum kita pastikan akan menang melawannya. Bocah angin. Katakan rencanamu. Berkata Moza mengejek. Geralt yang sekarang sedikit mengalami kesulitan. Bahkan untuk menghadapi pemilik elemen petir. Jika saat ini Geralt menggunakan kekuatan penuhnya, kesempatan untuk menghadapi lawan berat yang sekarang berada di dekat kekasihnya akan membuatnya mengalami kekalahan telak. Geralt kemudian melirik Haifang dan Moza, seakan memberi tahu mereka untuk pergi dan kembali mencari lokasi Mila. Bagaimana, dengan kekuatan roh yang kamu miliki, bukankah kita bisa berpindah tempat seperti yang kamu katakan saat itu dalam pesawat? Moza, berkata Haifang yang saat ini seakan mengejek kemampuan Moza. Ah, kamu, baiklah. Untuk keselamatan semua aku akan menyerahkan ki sejatiku dan kita akan berpindah ke dimensi alam lain untuk sementara. Berkata Moza kemudian duduk bersila. Sekarang tubuh Moza seperti menjadi roh dan melepaskan kemampuan pengubah roh pada semua orang termasuk Geralt saat ini. Terlihat sosok mereka semua seperti tubuh transparan dan tubuh mereka seperti kaca tembus pandang. Geralt sendiri melihat tubuhnya seakan menjadi roh, tanpa banyangan. Dan dalam beberapa detik tubuh mereka semua termasuk Geralt telah berada dalam alam dimensi yang Moza buat. Jelek, haha. Ternyata kemampuanmu masih bisa diandalkan Moza. Berkata Haifang yang sekarang berjalan ke arah Geralt. Geralt, kita saat ini berada dalam alam roh Moza, kita akan menunggu sampai matahari terbit. Dan kembali mencari lokasi nona muda. Baiklah, seperti mundur adalah satu pilihan yang tepat. Berkata Geralt, ternyata baru satu lawan dengan kemampuan elemen petir saja sudah membuatku kewalahan.
Mungkin akan ada cara untuk menghadapinya. Dan saat ini lebih baik kita fokus pada pencarian Mila. Baik, berkata semua orang bersamaan. Menunggu matahari terbit. Dalam dunia luar, Chaser yang sekarang mendapati dirinya dalam masalah besar yang harus menghadapi kemarahan kakaknya sial. Mereka melarikan diri, melompat dan terbang kembali ke tempat persembunyian Sekte Pedang Bintang. Dan melihat jam pasir yang masih berjalan, waktuku tidak lama lagi. Kemana mereka pergi? Lebih baik jika aku menemui Hart. Berkata Chaser kemudian terbang dan dengan cepat tiba di dalam gua di Gunung Etna tempat Mila dan Hart berada. Blash, kakak Cyclone, ada apa? Kamu datang ke sini. Berkata Hart yang melihat kakaknya Cyclone telah berdiri di hadapan Mila. Dengar Hart, ketua kita menginginkan gadis ini. Jadi segeralah kembali dan menemui ketua sekte. Berkata Cyclone kemudian memukul tubuh Mila. Sampai Mila tak sadarkan diri. Hei, apa yang akan kamu lakukan dengan tubuhnya? Berkata Chaser yang tiba-tiba datang dan kemudian menghempaskan tubuh Cyclone. Brooke, mundur ke belakang. Biarkan nona ini tetap di sini. Berkata Chaser kemudian mengambil tubuh Mila dan mengikat segel mantra. Kau, berkata Cyclone kemudian berjalan dengan mengangkat telapak tangannya. Terlihat sebuah angin runcing muncul dari tangan Cyclone. Hentikan, teriak Hart. Saat ini bukan saatnya mengadu kekuatan. Yang sekarang kita lakukan adalah menyelamatkan adik kecil kita Luna untuk mendapatkan kembali bola elemen miliknya. Kemudian Hart menambahkan sebuah segel sihir miliknya. Kita tunggu mereka dan untuk ketua sekte jika benar dia akan marah biarkan aku yang akan menanggung semua akibatnya. Walaupun nyawaku sebagai taruhannya. Kalian masih berani menentang ketua. Berkata Cyclone marah kemudian terbang dan kembali ke tempat ketua berada. Hei, kau Chaser, apa urusanmu? Datang ke sini. Berkata Hart melihat Chaser seperti menunggu seseorang. Ya, akan aku habisi orang yang bernama Geralt Crawford. Berkata Chaser penuh amarah. Berada Hart lirih. Masih di dalam alam Moza. Tuan, sepertinya aku terlalu menguras tenaga. Apakah lebih baik kita keluar? Berkata Moza yang menahan teknik rohnya. Baiklah. Mungkin sudah cukup. Berkata Geralt. Setelah Moza melepaskan teknik rohnya, semua orang kembali dan menemukan tubuh mereka sekarang berada di pinggir danau. Di dekat lembah Gunung Etna. Melihat kompas. Master, tidak salah lagi. Tempatnya sepertinya dekat dari sini. Berkata Eren melihat kompas Eternal Pose. Jadi kita akan langsung masuk. Berkata Geralt kemudian mencium tubuh seseorang lelaki yang muncul dari danau lemban Etna. Geralt melihat seseorang dengan pakaian santai berjalan ke arah mereka. Dan melihat Geralt dan yang lainnya kemudian berkata, apa yang kalian lakukan di sini? Geralt yang merasa aneh dengan pria berpakaian santai, maaf. Tuan, kita tidak bermaksud jahat. Tetapi apa Anda tahu keberadaan gua di gunung ini? Berkata Geralt kemudian berjalan ke arah pria dengan pakaian santai. Apakah gua ini yang Anda cari? Pria dengan pakaian santai kemudian menunjukkan beberapa foto koleksinya. Entahlah. Kami hanya mengikuti petunjuk dari kompas ini, berkata Geralt kemudian memperlihatkan sebuah kompas ke pria asing di Danau Etna. Oh, Eternal Pose. Siapa yang memberikan ini pada kalian? Berkata pria dengan pakaian santai kemudian menepuk pundak Geralt bebas sekali. Geralt yang masih aneh dengan sikap pria tua. Ketika pundaknya disentuh olehnya, dalam diri Geralt terlintas gambaran sebuah kejadian di masa depan. Dalam gambaran yang Geralt temukan dalam alam bawah sadar yang tiba-tiba membawanya masuk ke sebuah intan masa lalunya. Skras. Terkejut, Geralt kemudian tersadar dari lamunannya. Dan matanya segera terbuka dan melihat bayangan perempuan penyihir dari lelaki tua di hadapannya. Bam! Sosok pria dengan pakaian santai seketika mengubah wujudnya. Seperti wanita penyihir. Hihi, apa kalian terkejut? Berkata Warlord yang sekarang berada di depan mereka. Siapa Anda? Berkata Geralt kemudian bersama yang lain untuk mundur beberapa langkah. Sebelum mereka yakin wanita penyihir itu kawan atau lawan. Moza dan Haifang kemudian berjalan ke depan seakan mereka sekarang menjadi tamang untuk Geralt. Hei nona penyihir. Berkata Moza penuh selidik, apa yang telah kamu lakukan pada tuan muda kami? Katakan. Penyihir Warlord kemudian menghibahkan bola sihirnya dan dalam sekejap angin kencang datang dari arah bola sihir dan melingkupi semua orang. Membawa mereka semua masuk ke dalam bola sihir. Hihihi.
Sepertinya kalian akan lebih aman jika berada di dalam bola sihirku, berkata penyihir Warlord kembali menghilang sesuatu tempat. Wos, dalam bola sihir. Geralt dan Erika Rin seperti merasakan tarikan keras, kemudian keduanya terjatuh dan keluar dari dalam bola sihir. Bak, selamat datang Master Crawford dan Nona Erika Rin, berkata seekor kura-kura besar menyapa Geralt dan Erika Rin. Hihi, tuanku berada, penyihir Warlord kemudian membuka jubah sihirnya. Sebuah kibasan angin mengitarinya tubuhnya. Dan sosok wanita cantik dengan mahkota seperti ratu terlihat oleh mata Geralt dan Erika Rin. Kemudian dia berjalan ke tubuh kura-kura besar dan berkata, tuanku, aku telah membawa sang legendaris datang ke sini. Dan sesuai dengan ramalan kita. Bagus. Ratuku, berkata kura-kura kemudian memusatkan matanya ke arah dinding gua persembunyiannya. Terlihat sebuah layar yang memperlihatkan sebuah memori. Apa yang kalian akan lakukan? Berkata Geralt yang tanpa rasa takut melihat sebuah layar di dinding. Apa yang sebenarnya kalian inginkan dari kami? Lihatlah. Dan perhatian baik-baik ramalan memori dunia ini, berkata kura-kura besar. Geralt kemudian mematuhi apa yang dikatakan oleh kura-kura. Dia dan Erika Rin melihat sebuah rekaman memori di masa depan. Yang memperlihatkan dirinya mengendalikan seluruh kekuatan dunia. Ini aku. Apakah benar? Berkata Geralt tak mempercayai penglihatannya. Hahaha. Itu benar rajaku, berkata kura-kura kemudian melepaskan 5 benda sihir yang kemudian terbang ke arah Geralt. Hup, apa ini? Apakah ini benda sihir? Berkata Geralt memperhatikan semua benda sihir yang sekarang berada di tangannya. Iya. Itu adalah milikmu dan akulah yang telah menjaga sampai ribuan tahun sampai akhirnya raja menemui kami di sini. Berkata kura-kura besar menjelaskan. Apa maksudmu dengan raja? Aku hanya manusia biasa, berkata Geralt yang seolah-olah dirinya adalah sosok masa lalu yang pernah ada sebelumnya. Rajaku. Atau bisa aku sebut sang legenda dewa perang, berkata kura-kura menegaskan. Geralt yang memang tahu dirinya adalah reinkarnasi seorang dewa perang. Tak langsung mempercayai mereka berdua. Jika memang aku adalah rajamu, apakah kamu bisa membantu aku untuk menyelamatkan kekasihku? Yang saat ini berada di tangan penguasa 5 kesatria elemen dan mereka adalah anggota Sekte Pedang Bintang, berkata Geralt meminta bukti. Seperti yang aku duga. Anda akan menanyakan sebuah bukti, berkata kura-kura besar. Kemudian memanggil seseorang yang terluka parah. Anakku Luna, kemarilah. Sosok gadis berparas cantik dengan syal hijau datang menemui Geralt dan Erika Rin. Dia adalah gadis yang pernah menyelamatkanku, berkata Erika Rin mengingat. Ya, aku ingat dengan syal hijau yang dipakainya. Geralt yang terkejut melihat sosok dari 5 kesatria Sekte Pedang Bintang yang sekarang berada di hadapannya, berkata, kau. Apakah 5 kesatria Sekte Pedang Bintang? Geralt kemudian siap mengambil langkah serangan. Terbatuk. Rajaku. Kami mempunyai alasan untuk itu. Mengapa putri kami bergabung dengan Sekte Pedang Bintang? Berkata kura besar. Apa maksud semua ini? Berkata Geralt yang masih merasakan khawatir. Dalam hati Geralt, bisa saja ini hanya jebakan atau tipu muslihat. Akan aku jelaskan. Anda lihat tempurungku. Berkata kura-kura besar memperlihatkan tempurungnya. Di atas tempurungku terdapat 5 buah lubang bola. Dan tiap lubang bola menyimpan 5 kekuatan sihir. Dan saat ini kelima bola elemen telah direbut oleh sekte yang bernama Pedang Bintang. Mereka mengambil 5 buah bola elemen dari tempurungku. Dan 5 bola elemen ini adalah warisan leluhurku yang digunakan untuk membentuk musim dan melestarikan dunia. Saat ini kelima bola elemen telah hilang dan berada di tangan Sekte Pedang Bintang. Dan mereka menggunakan kekuatan dari masing-masing elemen untuk mencapai tujuan mereka, yaitu mengambil kekuatan terbesar dari Sekte Liga Matahari yang mereka incar untuk menguasai jagat raya. Jadi maksud Anda, mereka bukan memburu Liga Matahari untuk menyelamatkan orang-orang yang telah diculik, melainkan mereka ingin mengincar kekuatan terbesar Liga Matahari. Berkata Geralt menyimpulkan, benar. Mereka hanya mengambil tubuh orang-orang yang diculik oleh Liga Matahari untuk mewariskan kekuatan bola elemen yang mereka curi dariku. Dengan kekuatan itu mereka akan dengan mudah mengalahkan Sekte Liga Matahari. Lalu, kenapa mereka menggunakan putri Anda? Bertanya Geralt. Sama halnya dengan orang-orang yang diculik. Liga Matahari juga menculik putri kami dan memberikan bola elemen air padanya.
Namun karena beberapa sebab karena putriku memiliki penyakit bawaan akhirnya mereka memutuskan untuk mencari wadah untuk bola elemen air. Yaitu nona muda yang ada di sampingmu berkata kura-kura besar. Bola elemen air memiliki efek samping. Jika penggunanya mampu bertahan menyerap energi bola elemen, maka jiwa abadi kan didapatkan. Dan karena tubuh putri memang tak cocok, maka saat sebelum bola elemen air diberikan ke tubuh Nona Erikarin, putriku mencoba untuk membuangnya. Namun karena kesalahan akhirnya dia kehilangan bola elemen airnya. Sampai saat ini tubuh putriku terus disiksa oleh pemimpin Sekte Pedang Bintang. Dan itulah alasannya aku bergabung dengan Sekte Pedang Bintang sebagai seorang penyihir untuk ketua Sekte Pedang Bintang Jokers, berkata penyihir Warlord. Lalu, apa yang harus aku lakukan untuk membantu kalian dan menyelamatkan hidup putri kalian? Bertanya Geral yang saat ini melihat 5 benda pusaka yang diberikan oleh kura-kura. Nona Erikarin, apakah Anda bersedia membantu putri saya? Berkata kura-kura besar melihat Erikarin. Erikarin hanya terdiam untuk beberapa saat sampai akhirnya dia mengeluarkan bola elemen air dan kemudian meniupnya ke tempurung kura-kura besar. Terima kasih sebelumnya Nona Erikarin berkata kura-kura. Kemudian membaca mantra. Dan dalam sekejap tubuh Luna anaknya masuk ke dalam bola elemen air. Dia sudah tak lagi bisa bertahan dan aku ingin dia bisa hidup lebih lama dengan mewariskan kekuatan bola elemen air kepada Nona Erikarin. Kemudian kura-kura besar melepaskan bola elemen air kembali ke tubuh Erikarin. Aku titipkan tubuh anakku padamu Nona. Dan sebagai balasannya terimalah warisan kekuatan dan benda pusaka untuk elemen airmu. Dari tangan Geral kemudian terbang sebuah rantai dengan memiliki 2 ujung runcing seperti pisau dan terbang ke arah Erikarin, dan melilit di pinggangnya. Ah, ini, berkata Erikarin seolah tubuhnya telah melihat warisan penggunaan senjata sihir. Apa aku bisa bentarung? Kura-kura besar kemudian melemparkan batu ke arah Nona Erikarin. Bang! Ledakan. Pisau dengan rantai segera menghancurkan batu yang dilempar. Itu adalah ilmu warisan anakku yang sekarang menyatu di dalam tubuhmu. Kemudian setelah menjelaskan semua fungsi dan kegunaan benda pusaka yang diberikan oleh kura-kura besar dan penyihir Warlord, Geral yang telah mempelajari semua teknik yang telah masuk ke dalam pikirannya, menerjang 4 pusaka untuk melawan pengguna 4 elemen yang tersisa. Dengan pihak Erikarin yang mampu untuk bertarung, Geral sekarang lebih percaya diri untuk habis-habisan menghadapi para pengguna bola elemen. Sekarang baru diketahui Geral, asal-usul dari kelima bola elemen, yang ternyata adalah milik seorang penjaga musim, di mana setiap bola memiliki fungsi tersendiri untuk menghasilkan cuaca yang berbeda di tempat ini. Gunung Etna sendiri merupakan hasil ledakan dari seseorang terdahulu sebelum bola elemen diwariskan untuk mendapatkan pengguna yang cocok. Dan tiap penggantian pewaris kekuatan bola elemen diperlukan wadah yang cocok. Seperti Erikarin, beberapa di antara mereka yang memiliki kecocokan akan dipilih dan akan menelan pil elemen. Itulah yang dilakukan Sekte Pedang Bintang. Menyelamatkan semua orang dengan bakat dan menahan mereka untuk mewariskan kekuatan bola elemen. Dan di saat penyelamatan Erikarin, Mila kekasih Geral mungkin bagi Sekte Pedang Bintang merupakan wadah yang cocok untuk bola elemen. Sekte Pedang Bintang mempunyai tujuan utama mereka, yaitu mengambil kekuatan besar dari pemilik dan ketua pimpinan Sekte Liga Matahari. Mereka menyembunyikan identitas mereka selama bertahun-tahun dan semua pengguna bola elemen memiliki ciri dari syal yang mereka gunakan. Baiklah, apa Anda bisa mengembalikan kami? Ada seseorang yang harus aku hubungi, berkata Geral meminta penyihir Warlord untuk mengembalikan mereka. Penyihir Warlord memang sengaja masuk ke dalam Sekte Pedang Bintang untuk mencegah putrinya menjadi sosok iblis yang akan menghancurkan. Dia rela melihat anaknya tersiksa ketika bola elemen hilang. Dan terakhir dia muncul untuk membebaskan anaknya ketika mengetahui Geral telah datang dan membacakan ramalan di hadapan ketua Sekte Pedang Bintang Jokers. Dus. Kemudian mereka kembali berada di mana pertama kali mereka berada. Hanya Geral dan Nona Erikarin yang mengetahui kebenarannya. Sedangkan Kanmoza dan Haifang terlihat sedang adu jotos ketika mereka kembali. Hanya Eren yang kemudian terkejut melihat Nona Erikarin. Seperti terlihat mempunyai 2 sosok dalam satu tubuh Nona Erika. Apakah ada yang salah dengan tubuh Anda?
berkata Eren yang melihat Erika Rin telah mengubah pakaiannya dan sekarang seperti ada beberapa ikatan di pinggangnya. Dari mata Eren yang melihat tubuh Erika Rin terlihat tinggi yang melebihi dirinya bahkan lebih tinggi dari Nona Kimberly. Oke, kita siap pergi dan menghadapi mereka sekarang, berkata Geralt berjalan dengan percaya dirinya. Kita hanya tinggal menunggu kejutan dari Brody, Ruff dan Jen. Pada saat itu Geralt merencanakan sesuatu hal. Di mana saat itu Geralt telah mengetahui beberapa pengguna elemen yang salah satunya berada bersama Mila. Sebenarnya apa yang barusan terjadi? Tanya Haifang dan Moza. Mereka masih saling pukul dan saat ini Eren yang masih melihat arah kompas. Gunung Etna ini terlalu berbahaya. Kemungkinan lawan juga akan menyiapkan sesuatu. Jadi tetap siaga, berkata Geralt yang saat ini menggandeng tangan Erika Rin. Semua rombongan kemudian berjalan melewati lereng dengan banyak hutan cemara. Dan akhirnya mereka sampai pada gua di Gunung Etna, yang memiliki hawa panas. Oh, ini hawa di sini terlalu panas. Aku bahkan harus melepaskan bajuku sekarang, berkata Eren yang sekarang mencoba untuk melepaskan celana santainya. Ark, menutup mata Nona Erika Rin kemudian melambaikan tangannya. Kamu mesem. Bluk, bluk, bluk. Dari telapak tangan Erika Rin muncul 1000 liter air yang mengendap dan terbang ke arah Eren yang melepaskan celana. Black, black, black. Menahan nafas. Au tak bisa bernafas, berkata Eren mencoba untuk membuat mata Erika Rin terbuka dan melihat apa yang terjadinya. Nona Erika Rin. Lihat. Teriak Moza perhatian. Kemudian berjalan ke arah Nona Erika Rin dan menepuk pundaknya. Ah! Teriak Nona Erika Rin. Hal yang sama sekarang terjadi pada tubuh Moza. Tenggelam dalam air yang dibuat Erika Rin. Kamu memang bodoh Moza. Begini cara menyadarkannya, berkata Haifang kemudian meniupkan angin lembut ke tubuh Erika Rin dari telapak tangannya. Swos, swos, swos. Angin kecil kemudian bertiup ke arah tubuh Erika Rin, menyingkapkan rok pendek yang digunakan. Ah! Teriak Erika Rin membuka mata dan menyeka roknya yang terbawa angin. Dan merasakan hawa sejuk masuk ke tubuhnya. Bam! Geralt yang melihat Erika Rin seperti gadis normal segera menunjuk ketiga orang yang saat ini terjebak dalam pusaran air yang dibuat Erika Rin. Ah! Maaf, berkata Erika Rin kemudian mengayunkan telapak tangan. Dan seketika air terjatuh dan meresap kembali ke tanah. Wah! Itu sungguh luar biasa Nona Erika, berkata Eren yang kemudian meminta Erika Rin untuk melilitkan beberapa pusaran air ke tubuh Eren. Ini terasa sejuk. Dengan begini hawa panas gunung sudah tak terasa. Diikuti Moza, yang juga ingin merasakan hawa dingin. Mereka berdua sekarang berjalan dengan air yang mengitari tubuh mereka berdua. Hanya Haifang dan Geralt yang tak ingin mencoba untuk memakai kekuatan Erika Rin. Ses, ses, ses. Ah! Sial, padahal kita telah dibalut air. Tapi mengapa sekarang sepertinya tubuhku merasakan sesuatu seperti mendidih di tubuhku, berkata Eren yang kemudian mendapati ada asap yang keluar dari air yang menyelimutinya. Ses, ses, ses. Au, panas sekali air ini. Bagaimana denganmu Moza, berkata Eren yang melihat Moza sudah tak lagi dikelilingi air dari Erika Rin. Sejak kapan? Eren kemudian melihat didihan air yang mengitari tubuhnya dan dengan keras berteriak, Nona Erika. Lepaskan air ini atau kulitku akan melepuh. Ces ces ces. Baiklah, akan aku coba. Berkata Erika Rin kemudian mengayunkan telapak tangannya dan seketika air yang mengelilingi tubuh Eren turun ke tanah dan sedikit memercikkan air panas ke tubuh Eren. Au! Teriak Eren yang tubuhnya terkena percikan air. Maaf. Gimana Erika Rin? Sepertinya lereng gunung ini akan aktif untuk beberapa jam lagi. Eren, bagaimana dengan jarum kompas? Berkata Geralt menyuruh Eren untuk melihat jarum kompas. Jarum kompas terlihat aneh. Dia hanya berputar-putar dan tak lagi menunjukkan arah. Apa yang terjadi, berkata Eren kemudian memperlihatkan Eternal Pose kepada Geralt. Jadi begitu fungsi kompas ini. Baiklah, berkata Geralt kemudian berkonsentrasi. Armored Soul. Geralt kemudian merubah wujudnya menjadi sosok cahaya putih dan membawa semua orang masuk ke dalam tubuhnya. Dan dengan cepat terbang masuk ke dalam tanah. Bom! Ledakan. Geralt dan semua orang masuk ke dalam tanah. Melewati beberapa lorong dan akhirnya mereka telah sampai pada sebuah pintu gua. Netral. Sekarang semua orang mendapati diri mereka berada di dalam gua. Dan sebuah pintu masuk gua.
Aneh di sini bahkan terasa sejuk. Berkata Eren yang melihat sekitar gua nampak beberapa obor yang menyala. Seperti memiliki AC di dalam gua. Di Gunung Etna. Swos, swos, swos. Hembusan angin. Semua merunduk. Teriak Haifang memerintahkan semua orang untuk merunduk dan menempelkan tubuh ke tanah. Sebuah serangan angin cepat langsung mengarah pada semua orang. Haha. Sepertinya aku terlalu cepat menunjukkan diriku, berkata Cyclone yang tidak berniat untuk berurusan dengan Geralt dan yang lainnya. Mungkin suatu hari, kita akan bertemu lagi. Swos swos swos. Kemudian sosok Cyclone hilang seperti angin. Geralt yang lainnya melihat kekuatan angin yang tidak terlalu kencang menyapa mereka. Mungkinkah dia termasuk 5 kesatria sekte pedang bintang? Berkata Haifang yang melihat tebasan panjang dan melengkung di dinding gua Gunung Etna. Jika kita tidak menghindari hembusan angin, mungkin nasib kita akan sama dengan tebasan di dinding gua. Haifang kemudian menunjukkan kepada Eren dan Erikarin yang masih terkejut dengan hal yang baru saja terjadi. Eren dan Erikarin kemudian melihat dinding gua yang ditunjuk oleh Haifang dan mereka berteriak bersamaan, apa? Itu angin yang barusan berhembus. Geralt kemudian berjalan ke arah dinding dan menempati telunjuknya sungguh besar dan dalam. Apakah kekuatan bola elemen begitu berbahaya? Sungguh mengesankan. Haifang, teriak Geralt yang menyuruh Haifang untuk melakukan hal yang sama dengan basis kultivasi anginnya. Mungkinkah dia termasuk 5 kesatria sekte pedang bintang? Berkata Haifang yang melihat tebasan panjang dan melengkung di dinding gua Gunung Etna. Jika kita tidak menghindari hembusan angin, mungkin nasib kita akan sama dengan tebasan di dinding gua. Haifang kemudian menunjukkan kepada Eren dan Erikarin yang masih terkejut dengan hal yang baru saja terjadi. Eren dan Erikarin kemudian melihat dinding gua yang ditunjuk oleh Haifang dan mereka berteriak bersamaan, apa? Itu angin yang barusan berhembus. Geralt kemudian berjalan ke arah dinding dan menempati telunjuknya sungguh besar dan dalam. Apakah kekuatan bola elemen begitu berbahaya? Sungguh mengesankan. Haifang, teriak Geralt yang menyuruh Haifang untuk melakukan hal yang sama dengan basis kultivasi anginnya. Baik, berkata Haifang kemudian mengayunkan telapak anginnya. Swos swos swos. Dari telapak angin Haifang keluar sebuah pedang angin melesat tajam ke arah cekungan yang dibuat oleh Cyclone. Bang! Ledakan! Cekungan angin Haifang menjadi pembanding kekuatan angin mereka. Terlihat cekungan pedang angin Haifang tidak terlalu dalam seperti cekungan pedang angin milik Cyclone. Pria dengan syal biru. Rupanya pengguna bola elemen angin. Baiklah. Kita coba dengan senjata sihir ini, besar Geralt kemudian melemparkan sebuah kipas lipat ke tangan Haifang. Haifang, cobalah kamu salurkan basis anginmu dengan kipas ini. Hup! Tangkapan. Haifang kemudian menangkap kipas sihir yang diberikan Geralt. Baiklah. Akan aku coba. Berkata Haifang kemudian berkonsentrasi dan menyalurkan bakat ki anginnya ke kipas yang dipegangnya. Swos, swos, swos. Semua orang dibuat terkejut melihat Haifang melayangkan angin sejuk yang mengarah ke dinding gua persis tepat di antara kedua serangan Haifang yang pertama dengan serangan angin yang dilakukan pemuda bersyal biru. Geralt kemudian berjalan kembali ke arah dinding dan memeriksa lekungan yang dihasilkan. Wajah Geralt seketika terkejut melihat cekungan yang dihasilkan kipas sihir yang Haifang pegang. Ini cekungan pedang angin yang sama persis bentuk dan kedalamnya. Geralt kemudian berkata, mungkin benda sihir itu akan cocok untuk Anda, Tuan Haifang. Geralt kemudian tersenyum melihat sebuah harapan jika memang benda sihir yang diberikan mampu untuk menghadapi kelima elemen dari para kesatria sekte pedang bintang. Jadi kita hanya menghadapi 4 dari 5 kesatria yang tersisa. Untuk bola elemen air telah kita dapatkan dan dia telah berada di tubuh Erikarin, jadi jumlah kekuatan mereka telah berkurang 1. Tetap jaga diri. Kita akan melangkah selangkah lebih dekat untuk bertemu dan menyelamatkan Mila. Berkata Geralt yang sekarang terlihat lebih bersemangat. Ya, teriak semua dengan nada semangat. Tapi, tap, tap, berjalan. Hai, Haifang. Apa kamu bisa meminjamkan benda sihir itu padaku, berkata Moza yang juga ingin mendapatkan kekuatan dari benda sihir. Apa maksudmu? Teriak Haifang kemudian menyembunyikan kipas sihir yang didapat dan diberikan Geralt. Sret, ini milikku dan akan selalu berada di tanganku. Jadi enyahkan tanganmu untuk mencoba mengambilnya. Berkata Haifang dengan wajah kesal melihat Moza yang seenaknya. Kau sungguh pelit, berkata Moza dengan wajah masam dan kemudian berjalan menghampiri Geralt. Tap, tap,
Tap, Tuan Muda, apa aku juga bisa memiliki satu di antara benda sihir Anda? Bertanya Moza yang juga ingin memiliki benda sihir untuk senjatanya. Kita lihat nanti apakah ada yang cocok dengan basis kultivasi rohmu. Berkata Geralt tetap berjalan maju ke depan. Hufet, Moza menghela nafas. Kemudian berjalan ke arah Nona Erikarin. Tap, 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 berdehem Moza yang sekarang berjalan dengan Nona Erikarin. Nona, apa kamu bisa meminjamkan rantai pisau yang ada di pinggir pinggangmu? Berkata Moza menunjuk ke arah rantai pisau Erikarin. Apa kamu mau mencobanya? Berkata Erikarin melepaskan rantai pisau. Ini cobalah. Moza kemudian menerima rantai pisau sihir Erikarin. Baik, akan aku coba untuk menggunakan rantai pisau sihir ini. Moza kemudian melilitkan rantai pisau sihir ke pinggangnya. Sepertinya cocok. Hei Eren, lihat apakah aku pantas dengan benda sihir ini. Eren yang sedari tadi diam dan merinding karena tebasan angin yang pelan namun menghasilkan daya ledakan dan serangan tajam. Berkata Eren yang mendengar Moza memanggil namanya. Apa yang kamu inginkan? Coba lihat aku. Berkata Moza kemudian mengkonsentrasikan pikiran dan basis kultivasi Pia. Mencoba untuk menggerakkan rantai pisau sihir. Bang! Pisau sihir langsung melesat dan mengarah ke tubuh Eren. Wah! Teriak Eren yang terkejut melihat Moza menyerangnya dan kemudian melihat Moza bergantung di udara. Dengan kaki terikat rantai pisau. Apa? Berkata Moza mendapati dirinya sekarang tersangkut dengan rantai pisau sihir. Tuan Muda. Berhenti. Apa Anda bisa menolongku? Geralt kemudian berhenti berjalan ketika Moza memanggilnya. Ada apa? Berkata Geralt kemudian melihat tubuh Moza tergantung. Apa kamu mencoba benda sihir milik Erikarin? Haha. Hanya mencoba. Berkata Moza terkekeh. Geralt kemudian melihat Erikarin dan mengangguk padanya. Berkata Erikarin tahu maksud Geralt rantai pisau sihir. Kemarilah. Bruk. Jatuh. Setelah rantai pisau sihir milik Erikarin kembali ke tangannya, tubuh Moza seketika terjatuh. Haha. Terima kasih Nona Erika. Berkata Moza prihatin. Kemudian Haifang bergumam dalam hati. Dasar. Bodoh. Mereka berjalan di setapak gua, sepertinya jalan ini dibangun khusus. Lihat saja, jalan ini memiliki tekstur bangunan kuno. Namun artistik, berkata Eren yang kemudian berjalan ke pinggir dinding untuk melihat beberapa lukisan di gua. Di sini terlihat banyak gambar. Bagaimana gua ini terbentuk, ada banyak pekerja yang dicambuk oleh seseorang dengan jubah berlogo bintang dan pedang di kedua sisi. Geralt yang mendengar Eren mengatakan sesuatu tentang logo bintang dan pedang segera mendaki dinding gua, meraba dan memeriksa setiap gambar. Geralt melihat awal mulai sekte pedang bintang terbentuk. Dia melihat kapal besar yang mengangkut banyak orang yang memancarkan aura. Beberapa di antara seperti menjalani ritual. Geralt kemudian berjalan sambil membaca setiap bagian. Sampai pada sebuah gambar di mana salah seorang yang bertubuh tinggi dan berbadan besar seperti melakukan pemberontakan. Di wajahnya terlihat kebencian sampai akhirnya dia membawa pergi sebuah kapal perang kecil dan melarikan diri. Master, di sisi ini juga ada gambar yang terlihat orang dengan tubuh kekar seperti berjalan dan masuk ke dalam kerajaan di laut, di mana dia bertarung dengan semua prajurit dan pada titik di mana dia berhadapan dengan Raja Laut dan mengambil 5 buah bola. Berkata Eren yang bisa membaca sebuah lukisan dinding. Geralt kemudian mencoba membaca kembali dan bergumam dalam hati, bukankah ini Raja Kura-Kura yang aku temui dan Ratu Penyihir? Dan sosok besar yang mengambil 5 buah bola elemen dan dia akhirnya menelan 1 buah dari kelima bola elemen. Geralt kembali menyelusuri tiap bagian gambar. Melihat seseorang yang juga mengambil sebuah bola khusus berwarna silver. Apakah bola elemen berjumlah 6 bola? Bukan 5. Tapi siapa orang yang membawa bola ke-6? Druar. Goncangan. Tiba-tiba dalam beberapa detik, gunung api Etna bergerak dan bergetar beberapa kali. Hingga mengundang semua orang di dalam gua. Krak, retakan. Muncul retakan besar di jalan yang geral dan semua orang pijak. Teriak Erikarin terseret dalam retakan. Haifang yang berada di dekatnya sekejap terbang dan menangkap tangan Erikarin. Bertahanlah. Aku akan membawamu ke tempat datar. Semua segera berjalan ke depan, teriak Geralt yang kemudian mencengkram lengan Eren yang berada di dekatnya. Lompatan. Cepat ke sini. Teriak Moza yang telah berada di permukaan. Mereka melihat retakan besar. Dan menyembur beberapa kali lahar panas. Cepat masuk.
Ke dalam lubang gua ini, teriak Haifang yang menggandakan tangan Eri Karin. Terima kasih sudah mendengarkan. Novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.